Semoga kedamaian, rahmat, dan berkah Allah menyertai Anda dalam video ini. Kita akan mempelajari perbedaan antara studi kuantitatif dan kualitatif atau studi teoretis dalam studi kuantitatif dan kualitatif. Mereka berbeda dalam beberapa hal ini. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk memahami dan menafsirkan beberapa poin atau fenomena yang ada selama penelitian berlangsung. Kuantitas. Tujuan utamanya adalah untuk menguji hipotesis dan juga untuk menemukan alasan di balik hipotesis ini atau untuk membuat beberapa prediksi. Ada perbedaan lain dalam hal ukuran penelitian. Studi kualitatif biasanya dilakukan dengan skala sekecil mungkin. Kemudian ia menetapkan bahwa jumlah peserta harus dibatasi maksimal 20 atau 30 orang. Namun dalam studi kualitatif jumlahnya selalu lebih besar. Pengambilan sampel juga dilakukan secara acak. Selain itu, terdapat sejumlah variabel yang terkait dengan studi kuantitatif atau yang dikenal sebagai variabel. Sedangkan dalam studi teoretis, variabel utamanya adalah sampel secara keseluruhan. Adapun dari segi jenis informasi yang digunakan, tentu saja dalam studi teoretis dapat digunakan kata-kata, gambar, atau beberapa hal lainnya. Benda-benda yang bersifat konkret. Namun dalam studi kuantitatif, data yang digunakan adalah angka-angka. Cara pengumpulan informasi biasanya dalam studi teoretis. Informasi dikumpulkan melalui apa yang dikenal sebagai pertanyaan terbuka, open-ended questions. Bisa juga melalui observasi terhadap partisipan, melakukan wawancara, atau mencatat pengamatan. Semua ini adalah metode yang dapat digunakan dalam studi teoretis. Namun, dalam studi kuantitatif, karena harus mengukur beberapa hal dan mendapatkan hasil pengukuran. Setelah mendapatkan hasil pengukuran, hasil-hasil tersebut juga dianalisis. Harus dilakukan uji statistik dalam studi kuantitatif, sedangkan dalam studi teoretis tujuannya adalah menemukan beberapa topik atau tema-tema, judul-judul yang berkaitan dengan topik tersebut. Dari segi objektivitas, studi kuantitatif dianggap lebih objektif karena bergantung pada angka-angka. Namun, studi teoretis dianggap subjektif karena lebih condong pada faktor psikologis. Tentu saja ada beberapa faktor bias yang mungkin lebih sering muncul dalam studi teoretis, sementara faktor-faktor bias ini cenderung lebih sedikit dalam studi kuantitatif karena ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengurangi bias tersebut pada hasilnya. Tentu saja hasil studi kuantitatif dapat digeneralisasi jika sampel yang diambil bersifat umum atau mewakili populasi secara keseluruhan. Namun dalam studi teoretis, sampel tidak dapat digeneralisasi karena biasanya hanya diambil sampel sederhana untuk mengekstrak informasi darinya. Pada umumnya, studi teoretis digunakan untuk mengeksplorasi beberapa teori atau mengembangkan teori-teori yang sudah ada. Jadi biasanya tujuannya adalah sebagai titik awal atau dasar dalam melakukan penelitian pada studi kuantitatif. Biasanya dalam studi ini dilakukan konfirmasi terhadap teori-teori tersebut, menghasilkan hasil konfirmatori, dan seringkali menegaskan beberapa teori yang sudah ada. Tentu saja, biasanya begitu. Studi kuantitatif dilakukan dan tujuannya terkadang adalah untuk membuat prediksi, sedangkan dalam studi teoretis fokusnya adalah pada perilaku manusia, perilaku sosial, perasaannya, dinamika, apa yang memotivasinya dalam situasi tertentu, semua ini bergantung pada studi teoretis. Tentu saja tujuan dari studi kuantitatif adalah untuk memprediksi, menjelaskan, atau mendeskripsikan. Sedangkan dalam studi teoretis biasanya dilakukan eksplorasi atau pemahaman terhadap fenomena tertentu. Tentu saja, biasanya fokus studi teoretis itu luas dan memiliki rentang yang lebar, sedangkan studi kuantitatif lebih fokus pada satu titik tertentu untuk memastikannya. Biasanya, studi teoretis dilakukan di lingkungan alami, natural environment, tidak memerlukan kondisi khusus untuk melakukan studi semacam ini. Sedangkan dalam studi kuantitatif, prosedurnya dilakukan dalam kondisi tertentu yang telah diatur. Biasanya dalam studi teoretis, laporan penelitian biasanya ditulis. Dan ada beberapa jenis penelitian.
seperti yang akan Anda lihat nanti di video-video khusus, seperti studi fenomenologi, tindakan dasar, ground actions, seperti studi laporan kasus, studi kasus. Sedangkan dalam studi kuantitatif dilakukan penelitian khusus seperti cohort, cross-sectional, dan uji klinis, clinical trials. Semua penelitian ini khusus untuk studi kuantitatif. Dan kedua jenis studi ini dapat digabungkan dalam apa yang dikenal sebagai studi campuran atau mixed methods. Inilah perbedaan utama antara studi kualitatif, dan studi kuantitatif. Terima kasih.